Begitu sudah sampai ke Yaman, orang Alawiyun Syiah Imamiyah yang ikut sama Said Ahmad masuk di Hadramaut, Yaman yang termasuk Yaman Selatan. Kemudian saudara-saudara sekalian, kemudian yang lainnya di antaranya Banul Ahdal di kota Son'a, kemudian Banul Qudaymiyah di bagian Yaman Selatan yang lainnya. Menurut ceritanya Banul Ahdal seperti ini di dalam sejarahnya, ketika Banul Ahdal itu datang ke Hadramaut, main-main ke Hadramaut, lagi bisnis jualan sesuatu ke Hadramaut, itu ternyata di Hadramaut sedang ribut geger apa? Katanya ada Said Ahmad punya anak Ubaidillah, dan ternyata muhibbinnya sudah ribuan orang mengaku cucunya Rasulullah. Banul Ahdal kaget luar biasa karena Said Ahmad sudah meninggal. Ada yang mengatakan penelitian ini bagaimana kalau seumpama meneliti jalurnya Habib, dasar penelitiannya ke Imaduddin itu diterapkan pada Wali Songo, Wali Songo pun akan tidak diterima nasabnya dasmu. Karena kalau seumpama di Habaib, di Ba'alwi ukurannya adalah kitab sezaman, tapi kalau di Wali Songo, kalau seumpamanya disyaratkan kitab sezaman, maka Wali Songo pun tidak ada yang nyambung, maka nasabnya akan tertolak. Niki pikiranmu sing gak bener, niki kiasun batil. Kenapa? Menyamakan nasab Ba'alwi dengan nasab para Wali Songo, salah. Menyamakan sejarah Ba'alwi disamakan dengan sejarah Wali Songo, gak bener. Niki kiasun batil niki, Pak. Bila sampean maca kitab Al-Kafil Muntakhab fi Ilmin Nasab, bahwa sing jenenge nasab niku wonten nasab sing sahih, wonten nasab sing maskuk, wonten nasab sing muttarib, wonten nasab sing mukhtalafun fi. Kathah nasab niku boten sami. Senajan padha bae mie, tapi pinggih benten-benten, ana mie goreng, ana mie rebus, ana mie indomie, ana mie bakso. Lho sampean damel mie bakso dengan cara damel mie ayam, yo salah, Pak. Mie ayam disamakan dengan mie baksonya disamakan dengan mie goreng, yo salah kabeh, bubar kowe sampean. Wali Songo dengan Habaib gak bisa disamakan sejarahnya, gak bisa disamakan nasabnya, kesohihannya, kefikotannya, walaupun di dalamnya sama-sama ada perbedaan, tetapi perbedaannya bukan dalam bingkai kebohongan, bukan dalam bingkai pemalsuan, bukan dalam bingkai rekayasa nyambung bareng Kanjeng Nabi, tapi dalam bingkai durung ketemu. Jangan disamakan antara ceritanya Wali Songo dengan Habaib. Kenapa para salaf Rasul? Karena Habaib dari dulu, dari mulai Hadramaut itu terindikasi di dalam kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab nasab, termasuk para salaf Rasul yang sudah diceritakan, yang sudah difatwakan oleh Naqobatul Ashraf, lembaga pencatatan nasab para syarif, para sayyid keturunan Kanjeng Nabi, yang ikut diantaranya adalah Syarif Maulana Syamsuddin Al-Houthi, yang ikut saking Yaman dewek, saking Yamane piyambak membatalkan nasabnya Ba'alwi termasuk dari Mesir dan Jordan. Kenapa sebabnya? Sebab di dalam sejarah dan di dalam catatan nasab-nasab daripada Ba'alwi itu terindikasi banyak pencangkokan, banyak cerita yang tidak benar, banyak satu cerita dan riwayat yang dibuat-buat, ceritanya bisa sih gak benar. Maka dari itu diperlukan kitab sezaman. Ucin gak benar. Mulai dari Said Ahmad Al-Abah diklaim oleh Ba'alwi sebagai Said Ahmad Al-Muhajir, yang nyata-nyata di dalam sejarah tidak pernah pindah ke Yaman, tapi diklaim oleh Ba'alwi Said Ahmad pindah ke Yaman. Akhirnya Said Ahmad Al-Abah kemudian diganti man. Tiba-tiba kemudian ada orang mengatakan Said Ahmad punya anak di Yaman namanya Ubaidillah. Diteliti,
Said Ahmad hidup pada abad ketiga Hijriah. Catatan dari ketiga, abad ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, hampir 600 tahun tidak ada satu sejarah pun, tidak ada satu ilmu nasab, satu catatan nasab pun, para pakar nasab yang menyebutkan Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah, itu tidak ada. Nah, terus bagaimana? Yang salah siapa? Apa kita yang salah? Termasuk Imam Al-Ubaidili, seorang ulama ahli nasab yang suka mencatat nama-nama nasab cucu-cucunya Rasulullah, hidup sezaman dengan Said Ahmad. Ketika itu saudara-saudara kalian dekat dengan keluarganya, sudah akrab dengan keluarganya, jadi beliau sangat tahu bagaimana keluarganya dan ada berapa anaknya. Di dalam kitabnya mengatakan Said Ahmad punya anak 3. Makanya Imam Ubaidili menegaskan dengan lafaz adat, dengan lafaz bilangan, ada 3. Menurut ilmu nasab mengatakan kalau seorang nasabah menyebutkan nasab dengan bilangan seumpama ada 3, berarti bukan 4, bukan 5. Yang disebut dengan adatu hasrin, meringkas, ay munhasiratun ala thalathatin, bahwasanya Said Ahmad tidak punya anak 4, tidak punya anak 5, tapi anaknya Said Ahmad ada 3. Siapa? Muhammad, Husain dan Ali. Beliau tidak menyebut Ubaidillah. Terus yang salah siapa? Termasuk kitab-kitab yang lainnya, saudara-saudara sekalian. Termasuk kitab-kitab yang lainnya yang dibaca oleh para ulama-ulama muda NU, itu masalah bab yang nasab dan sejarah, itu bukan sekadar 1-2 judul kitab, tapi yang sudah diteliti itu 280 judul kitab. Semakin banyak kitab, semakin ketahuan bobrok daripada pemalsuan nasabnya kaum Habaib dan Ba'alwi. Melek enggak? Kupingnya bolong apa enggak? Nah, ini masalahnya, saudara-saudara sekalian. Sesuai dengan apa yang diceritakan oleh riwayat orang-orang Yaman dari Banul Ahdal dan Banul Qudaimi, yang kedua suku itu juga sama-sama tadinya ingin memalsukan nasab atas nama Rasulullah, tapi enggak jadi. Kenapa sih di Hadramaut Yaman dan orang Irak tuh banyak kepengen mengaku cucunya Rasulullah? Sebab pada waktu itu di Irak dengan di Hadramaut itu terjadi kemiskinan yang sangat luar biasa. Ketika mengaku cucunya Rasulullah, banyak rezekinya, banyak orang yang menjamin. Jadi tujuannya dunia, tujuannya gak bener mengatasnamakan Rasulullah. Termasuk habaib, termasuk ba'alin. Banul Ahdal, Banul Qudaimi ini adalah kedua suku yang terakhir kali menemani Said Ahmad. Bersama Said Ahmad pindah dari Irak menuju ke Irak Selatan. Banul Ahdal, Banul Qudaimi termasuk sukunya Said Ahmad. Golongannya Said Ahmad disebutnya Alawiyun. Alawiyun itu nisbat kepada Sayyidina Ali, bukan Alwi bin Ubaidillah, mbahnya Habib, bukan. Kenapa disebut Alawiyun? Karena orang-orang yang mencintai Said Ahmad disebutnya Alawiyun. Bangsanya itu adalah bangsa Irak, madhabnya Syiah Imamiyah, genetikanya banyak Yahudi. Begitu berjalan dengan Banul Ahdal, Banul Qudaimi, kesaksian Banul Ahdal, Banul Qudaimi itu sama dengan para sejarawan yang bercerita tentang masalah Said Ahmad. Apa? Bahwasanya Said Ahmad itu gerah, Said Ahmad sakit di Irak Selatan. Begitu sakit di Irak Selatan, beliau meninggal di Irak Selatan dan dikuburkan di Irak Selatan. Yang memandikan, yang mengkafani, yang nyolati, yang kuburi diantaranya Banul Ahdal dan Banul Qudaimi. Dikuburnya di daerah Nejef, Irak Selatan. Nejef.
ngantos panjenengane paham. Begitu sudah dikuburkan di Makmi bersama golongannya Said Ahmad, tanpa Said Ahmad karena Said Ahmad sudah meninggal, tapi golongan Syiah Imamiyah bangsanya bangsa Yahudi menuju ke Hadramaut Yaman. Jadi golongan Alawiyun atau Syiah Imamiyah menuju ke Yaman itu tanpa Sayyid Ahmad. Makanya sejarawan mengatakan Sayyid Ahmad tidak pernah pindah ke Hadramaut, tidak pernah pindah ke Yaman karena meninggal di daerah Najaf. Begitu sudah sampai ke Yaman, orang Alawiyun Syiah Imamiyah yang ikut sama Sayyid Ahmad masuk di Hadramaut, Yaman yang termasuk Yaman Selatan. Kemudian saudara-saudara sekalian, kemudian yang lainnya di antaranya Banul Ahdal di kota Son'a, kemudian Banul Qudaymiyah di bagian Yaman Selatan yang lainnya. Menurut ceritanya Banul Ahdal seperti ini di dalam sejarahnya, ketika Banul Ahdal itu datang ke Hadramaut, main-main ke Hadramaut, lagi bisnis jualan sesuatu ke Hadramaut, itu ternyata di Hadramaut sedang ribut geger apa? Katanya ada Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah, dan ternyata muhibbinnya sudah ribuan orang mengaku cucunya Rasulullah. Banul Ahdal kaget luar biasa karena Sayyid Ahmad sudah meninggal. Begitu dilihat, subhanallah, yang mengaku dirinya Sayyid Ahmad keluar itu disembah-sembah, disanjung-sanjung, dijunjung-junjung, kakinya dicium. Anak keturunannya yang namanya Ubaidillah dan anak keturunannya keluarganya yang framing, mendoktrin bahwa kita adalah cucunya Rasulullah, kalian tidak akan masuk surga kecuali dengan syafaat kita, kecuali dengan izin kita, karena kita adalah cucunya Rasulullah. Orang Hadramaut ribuan terdoktrin, buta semuanya akhirnya. Banul Ahdal kaget karena Banul Ahdal tahu Sayyid Ahmad sudah meninggal. Yang mengkuburkan mereka, yang mengkafani mereka, yang mensolati mereka, kok bisa Sayyid Ahmad ada lagi? Akhirnya kemudian Banul Ahdal memanggil kawannya Banul Qudaymi, datang mengatakan kepada Banul Qudaymi, itu ada Sayyid Ahmad. Mana? Itu katanya Hadramaut ada Sayyid Ahmad, itu punya murid banyak sekali. Kata Banul Qudaymi mengatakan nggak mungkin Sayyid Ahmad sudah meninggal. Ya tapi kamu kesini aja. Begitu datang betul-betul muhibbinnya sudah ribuan orang. Itu ternyata ada itu Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah mengaku cucunya Rasulullah. Akhirnya Banul Ahdal, Banul Qudaymi mengingatkan masyarakat semua, ya ma'asyiran nas, inna Sayyid Ahmad qad mata di Najaf. Sesungguhnya Sayyid Ahmad itu sudah meninggal di Najaf, sudah wafat di Najaf, sudah dikuburkan di Najaf, makomnya ada di Najaf. Saya yang mengkuburkan, kami yang mengkafani, kami yang mensolati. Siapapun yang mengaku diri Sayyid Ahmad berarti kadzab, pembohong. Subhanallah, ternyata doktrinasi daripada Sayyid Ahmad yang palsu itu luar biasa, sehingga akhirnya muhibbinnya marah, lapor kepada Ubaidillah dan Sayyid Ahmad yang palsu itu. Akhirnya dengan kekuatan mereka, karena di Hadramaut sangat luar biasa kekuatannya, akhirnya Banul Ahdal diusir, Banul Qudaymi diusir. Kata Banul Ahdal mengatakan, sehingga fitnah ini sampai detik ini masih ada. Akhirnya di antara Banul Ahdal dengan Banul Qudaymi ada yang mengendap-endap, pengen mengintip sebetulnya siapa sih yang mengaku dirinya Sayyid Ahmad itu siapa. Begitu akhirnya diintip, pura-pura jadi muhibbin. Begitu keluar yang mengaku Sayyid Ahmad, memang orangnya gagah, memang orangnya ganteng, hidungnya panjang, jenggotnya bagus. Ubaidillah jadi orangnya gagah. Begitu subhanallah keluar, orangnya pada sholawat semua kepada kanjeng Nabi. Akhirnya itu kakinya dicium-cium. Saudara-saudara sekalian, sangat luar biasa. Tetapi kata Banul Ahdal, Banul Qudaymi mengatakan, oh ternyata dia yang mengaku Sayyid Ahmad. Aku kenal, kami kenal, itu bukan Sayyid Ahmad, itu dia namanya Muhammad bin Sulaiman
seorang Yahudi dari Irak, yaitu yang bermadzhab Syiah Imamiyah. Melek. Kalau saya cerita tentang sejarah Habib, kata sampean saya benci ke Habib apa bukan? Apakah saya berarti menfitnah Habib apa tidak? Ini sejarah saudara-saudara sekalian. Akhirnya saudara-saudara yang Banul Ahdal, Banul Qudaiku, makamnya Said Ahmad ada di Najaf. Di dalam perkembangan selanjutnya saudara-saudara sekalian, itu makamnya Said Ahmad yang ada di Najaf itu juga dipalsukan oleh kaum Ba'alwi. Di mana? Dibuat sendiri di Yaman, tepatnya di daerah Nusaisah, dibuat makam. Kata Ba'alwi mengatakan, kata habaib yang ada di Hadramaut mengatakan, ini makamnya Said Ahmad Al-Muhajir yang asli, padahal yang aslinya ratusan tahun sudah ada di Najaf, tapi dibuat palsu oleh para Ba'alwi, oleh kaum habaib yang ada di Hadramaut. Jadi pemalsuan makam, pembuatan makam palsu sudah dilakukan oleh kaum Ba'alwi sejak dulu sampai detik ini juga masih dilakukan. Karakternya hampir sama. Jadi jujur sanes teng Indonesia tok zaman rumis ono. Akhirnya proses makame Said Ahmad ono kali setunggal teng Najaf nomor kaping kali teng Usaisah ratusan tahun, abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, 800 tahun ulama sudah mufakat makamnya Said Ahmad ada di Najaf, Irak Selatan. Catatan sejarah menyatakan demikian. 800 tahun orang kalau berziarah ke makamnya Said Ahmad ada di Najaf di Irak Selatan. Tetapi begitu Habib mengklaim katanya makamnya Said Ahmad di Usaisah, dibuat palsu. Seluruh orang Hadramaut kalau ziarah ke Said Ahmad ke Usaisah. Sekarang saya tanya, itu membuat fitnah apa tidak? Membuat fitnah apa tidak? Makanya jangan aneh kalau seumpama ada oknum Habib yang sekarang memalsukan makamnya ke RT Sumadiningrat ada di Semarang, padahal aslinya ada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta. Dibuat palsu. Makam yang asli yang ada di Semarang itu makamnya siapa? Makamnya Singo Barong. Katanya dibuat KRT Sumadiningrat, ditambah lagi namanya ada Habibnya, Habib Hasan bin Toha bin Yahya, diselewengkan namanya, dipalsukan makamnya, dibelokkan sejarahnya. Memang keturunan datut-datutnya memang seperti itu. Gak usah aneh sampean. Jadi kalau sampean tweetor entek sampean ke Wonogiri. Melek napa mboten? Melek napa mboten? Sok Muhyiddin arep protes apa ning kula? Jadi para syarek para sedulur sedaya subhanallah. Maka dari itu para syarek para sedulur sedaya, apalagi makam yang ada di Usaisah itu berdasarkan bukan berdasarkan jasad fisik, tapi berdasarkan syafaat atau seolah-olah seperti kasat karomah. Katanya Habib Abdurrahman kepengen tahu makom leluhurnya yang namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Begitu jalan-jalan ke Usaisah, dia melihat cahaya turun dari langit jatuh di tanah Usaisah, maka saya yakin di situ adalah makom Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Maka kemudian dibuat makom. Akhirnya makomnya Sayyid Ahmad ada dua. Jadi klaim makam yang ada di Usaisah bukan berdasarkan data sejarah, bukan berdasarkan data fisik, tetapi berdasarkan satohat, semacam kasab habaib yang belum tentu benar. Bahkan kata Nakobatul Ashraf, lembaga nasab yang ada di Jordan, para salif, para sayyid mengatakan cerita itu dongeng dan palsu, tidak bisa dipercaya. Tetapi kaum Ba'alwi ini ingin memalingkan masyarakat Islam dari Mekah ke Hadramaut, dari Irak ke Hadramaut. Jadi seolah-olah yang diagung-agungkan Hadramaut bukan lagi Irak, Syekh Abdul Qadir Al-Jiladi, persis pada waktu zamannya Abraha,
Raja Abraha ketika itu, saudara-saudara kalian, dari Yaman membuat di Son'a, yaitu membuat bangunan emas untuk memalingkan masyarakat supaya jangan menghadap Ka'bah tapi menghadap yaitu apa yang ada di Yaman, tapi semuanya gagal.